Di mana tempatnya? Aku semutan baru syukur. Oh ya, tadi di sebelum saya sudah jelaskan ya tentang masalah saraf dari itu ya. Anda pernah lihat yang misalnya kayak Peduli Kasih atau di Facebook yang perutnya besar itu yang ya itu kemungkinan disprung karena saraf dari itunya. Jadi kalau Anda lihat Facebook itu jangan hanya kasihan, tapi cari tahu apa penyebabnya gitu ya. Karena itu tadi obstruksi, jadi perutnya besar, hasilnya nggak bisa keluar. Oke, NaCl-nya belum ada ini. Ada ya? Magnetnya pelaknya nggak aktif. Ada Pak di bawah. Di bawah mic. Oh iya. Ini tahu ya alasannya kita pakai ini ya. Ini akan sangat bahaya ketika baju putih kita nodanya akan sangat sulit hilang dan baunya itu tuh akan terus-terusan. Iya serius. Saya punya balita yang mengalami konstipasi itu juga sama. Maksudnya karena memang dia baru belajar MPASI ya. Pakai masker juga nggak apa-apa kalau Anda memang tidak terbiasa, daripada Anda muntah-muntah di depan pasien. Ya. Alat-alat yang kita gunakan itu ada kasa, terus ada NaCl, sifatnya steril, ini ada pinset, chirurgis dan anatomis ya. Kalian pasti sudah bisa membedakan ya. Terus kita tidak perlu pakai plaster, terus ini ada NaCl. Ini kantong kolostominya ya. Nanti sambil berjalan sambil saya jelaskan ya. Yang pertama tentu kalian harus melakukan persiapan, baca catatan perawatan medis ya. Oke, pasien misalnya pasca melakukan pembedahan laparotomi untuk pemasangan kolonoskopi dengan diagnosa pasien misalnya kanker kolon gitu ya. Dan tindakan yang akan lakukan itu adalah perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi dilakukan nanti kita jelaskan ke tujuannya ya. Kenalan diri, terus tanyakan pasiennya. Kalau memang di luar negeri itu kita biasa melakukan pengecekan gelang karena biasanya menyebutkan nama, kita sesuaikan dengan tanggal lahirnya. Karena banyak kasus-kasus itu tuh salah pasien itu sangat membahayakan gitu ya. Mungkin kita capek dan lain sebagainya. Pokoknya selalu tanyakan namanya ya. Oke. Jelaskan bahwasanya tujuannya ini adalah untuk mengganti kantung kolostomi yang sudah terisi atau memasang kantung kolostomi pertama dan memberikan edukasi tentang cara perawatan kolostomi berikutnya. Karena ini mungkin butuh waktu, kalau dia double barrel nanti operasi berikutnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk dipasang kembali. Ya. Dijelaskan bahwasanya untuk menampung feses yang ada yang keluar dari stomanya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Baik kita lakukan. Terus kita pasang perlaknya itu dekat dengan tempat tempat ya, misalnya di sisi sebelah kiri ya kita pasang di sebelah kiri ya. Selanjutnya kita dekatkan handphonenya ya.
Ini tadi mohon maaf sudah cuci tangan dan lain sebagainya ya, pasang perlak di awal. Terus pasien diminta untuk jaga privasi, kita buka ya bagian stomanya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah melakukan observasi terlebih dahulu kondisi stomanya, ya, ada nggak infeksi, ya, ada nggak prolapsus, ada nggak stenosis, ya, ada nggak pengecilan atau diet itu masuk ke dalam gitu. Kalau memang ada, kita indikasikan setelah kita perawatan kita langsung rujuk untuk dilakukan operasi ulang gitu. Kalau misalnya tidak ada, wah hanya infeksi saja, berarti kita bisa membersihkan. Kalau memang tidak ada infeksi, ya kita hanya membersihkan seperti hal biasa. Ya. Selanjutnya kita ini nggak ada korentang ya, pasti besok lagi bawain korentang ya, karena sifatnya steril ya. Jadi saya harus ambil korentang dulu, kita ambil pinsetnya untuk membersihkan. Sarung tangan itu steril Pak? Sarung tangannya bersih, boleh kita pakai bersih gitu. Tapi alatnya steril ya, yang penting alatnya yang steril ya, ya makanya harus pakai korentang. Kita bersihkan dengan NaCl. Jaraknya itu adalah sekitar 5 cm. Kita bersihkan mulai dari stomanya dulu, atau bagian luarnya juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika feses yang menempel di stoma itu jangan sampai keluar. Dan yang di luar pun itu kalau memang stomanya sudah bersih, jangan sampai yang di luar itu masih kotor. Ya. Kita bersihkan bagian stomanya dulu. Ya. Sekali usap ya, tahu sekali usap nggak? Tahu. Ya. Dan memutar. Jadi jangan kalian usap-usap lagi permukaannya itu tuh, kalau di sini sudah kena, jadi kalian balik kasanya gitu. Jadi semua permukaan kasa itu kena. Dan jarak dari stoma ke sini itu sekitar 5 cm. Hati-hati, di sini nggak terlihat laparotomi. Laparotomi itu tuh kayak bekas operasi sesar ya. Kalian jangan sampai kontak dengan bekas operasi sesar. Ketika kalian membersihkan ini di stoma, kalian fokus di bagian stoma. Ya. Jangan sampai Anda kontak dengan luka laparotomi, karena ini sangat berdekatan sekali garisnya ya. Anda bersihkan. Ya. Selanjutnya Anda boleh menggunakan gel atau dalam bentuk zinc ya, ini untuk melapisi bagian kulit agar tidak mudah teriritasi ya. Karena memang kontaknya itu dengan plastik, kadang kalau misalnya orang awam itu ada yang pakai plastik kresek dan lain sebagainya, itu akan membuat iritasi. Anda oleskan di bagian yang mengalami infeksi ya. Oke, selanjutnya kita memasang bagian kantung kolostominya. Ini namanya kantung kolostomi. Kantung kolostomi ini ada diameter lubangnya. Nah, diameter lubangnya itu kita harus ukur sesuai dengan ukuran dari stomanya. Jadi sebelum kita tempelkan atau kita buka perekatnya, kita harus pastikan bahwasanya ukuran diameter dari kantongnya itu tuh sama dengan lubang stomanya. Itu tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau memang sudah, kita potong. Ini udah ada potongannya langsung ya, ini karena memang apa namanya? Ya. Nah, kita bisa buka. Ini ada plastik perlekatannya. Kita posisikan, kalau pasien sering tiduran, kita bisa miring ke sini. Kalau pasien sering berdiri, dia boleh seperti ini, tergantung posisinya. Ya, karena nanti akan terisi feses gitu. Jangan malah ke atas ya. Nanti malah tumpah. Oke, proses pemasangannya, ini kebesaran ini. Harusnya diameternya digunting ya, disesuaikan dengan ukuran diameter tadi ya. Anda tempelkan, dipaskan dengan lubang stomanya, Anda rekatkan, jangan sampai ada udara yang masuk. Ya, jadi kalau
plastiknya ini memang tadinya kosong, ya jangan diisi udara ya. Nah, kita pastikan bahwasannya feses ini bisa keluar maksimal. Mungkin dari proses perawatan kita tadi ada masalah atau gangguan, kita harus coba untuk bagaimana feses ini keluar apa enggak gitu. Dengan cara apa? Menekan secara perlahan bagian perutnya dari semua sisi. Ya. Seperti ini kan, ditekan di bagian perutnya. Kalau memang keluarnya lancar, normal, berarti tidak ada masalah gitu. Kalau memang ada masalah, misalnya obstruksi dan lain sebagainya, kita bisa lakukan irigasi. Irigasi itu NaCl yang sudah dihangatkan dengan suhu tubuh ya sekitar 36-37, kita masukkan cairan ke dalamnya. Ini tidak saya ajarkan karena memang nanti di rumah sakit jarang dilakukan kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang penting Anda bisa merawat bagaimana stoma atau kolostomi ini bisa terawat, tidak terjadi infeksi, dan Anda tahu indikasi komplikasinya, contohnya prolapsus, stenosis, obstruksi, dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu ya sudah dibereskan alatnya, terminasi dan penutup. Mudah kan ya? Iya. Mudah, tapi teorinya terlalu panjang. Ya, tapi butuh pemahaman untuk bisa kita paham tentang teori. Ya. Karena perawatan itu bukan tentang skillnya saja, tetapi bagaimana dia paham kenapa saya harus melakukan ini, kenapa ini harus dilakukan. Karena ini juga kalau misalnya Anda tidak tahu, Anda itu tuh melakukan perawatan ini dengan sembrono, ini bisa saja pas Anda nekan tidak hati-hati, lepas bagian jarumannya. Dan ketika kita tidak tahu bahwasanya ternyata dia prolaps dan lain sebagainya, tetap dilakukan perawatan, komplikasinya infeksi sampai ke dalam. Ya, oke, catat dokumentasinya itu bisa banyak resiko infeksi bisa, atau gangguan integritas jaringan berhubungan dengan perawatan kolostomi. Itu sudah dilakukan perawatan kolostomi, terus swabnya, subjektifnya, pasien mungkin masih merasa sakit di bagian stomanya pasca operasi, terus objektifnya ada luka operasi single barrel, bentuk stomanya merah merona, mungkin itu tidak ada tanda-tanda infeksi dan lain sebagainya, ada bekas laparotomi, swab, asesmennya, tindakan perawatan kolostomi berikutnya setelah kantong kolostomi penuh dengan feses seperti itu. Planningnya ke depannya untuk ajarkan edukasi pasien pulang ke rumah untuk bisa melakukan perawatan kolostomi mandiri. Enak kan jadi perawat? Itu udah tahu Pak. Jelas enggak penjelasan saya? Enggak serumit yang kalian bayangkan kan? Enggak, kalau kalian tahu teorinya. Coba kalau kalian nggak tahu teorinya, bingung itu mau diapakan, cara merawatnya gimana, ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, diabetes itu adalah kondisi seseorang yang dimana dia resisten terhadap insulin internal, atau di dalam pankreasnya sel betanya tidak memproduksi insulin secara maksimal. Nah, ini yang biasa menggunakan insulin yang dari luar itu biasanya yang IDDM atau independent, ketergantungan. Itu contohnya DM tipe itu ada satu, ada satu ya, tipe satu. Karena apa? Dia nggak bisa menghasilkan insulin dari dalam, makanya dia pakai yang dari luar gitu. Yang DM tipe 2 juga kemungkinan bisa kalau kadar glukosa darahnya itu jauh melampaui dan tidak bisa dikendalikan dengan insulin yang tadi dalam. Masih ingat hiperglikemi itu tuh kadarnya berapa? Hiper itu kan berarti lebih, kadar gulanya yang lebih itu tuh biasanya berapa? Berapa? Kok diam semua? Di atas 200. Itu kalau kadar gula sewaktu. Kalau kadar gula puasa
di atas 100 kurang dari masa 250 140 ya, atau 126. Itu banyak teori, yang penting jangan nyampe di atas dari 140 ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Nah, jadi alasan utama seseorang BMI itu karena apa? Insulin itu ya, entah itu pankreasnya rusak, entah itu resisten dan lain sebagainya, dia butuh insulin gitu. Gini. Pak, bisa nggak orang BMI itu tuh kena hipoglikemi? Sekarang saya tanya, Pak, bisa nggak orang BMI itu kena hipoglikemi? Bisa. Oke, artinya hipoglikemi itu apa? Kekurangan gula di dalam peredaran darah. Solusinya apa? Apakah dikasih insulin? Minum air gula kayak gitu. Nah, setelah tinggi baru dikasih insulin. Jadi hati-hati, pokoknya ingat baik-baik. Anda harus ingat bahwasanya ketika Anda menyuntikkan insulin, lihat kadar glukosanya berapa. Kalau sampai dia hipoglikemik, itu bisa meninggal seketika pasien. Paham? Jadi kadar glukosanya itu harus di atas 200 baru kita bisa kasih insulin keluar. Kalau kurang itu akan menyebabkan tambah kurang lagi. Karena insulin menghantarkan glukosa yang berada di dalam darah masuk ke dalam sel tubuh kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak? Belum. Oke. Nah, ini contoh insulin. Ini namanya Novorapid, ini merek dagangnya ya, atau rapid acting atau reaksi cepat. Ini 15 menit kita suntikan. Ini sudah bisa bekerja di dalam tubuh kita untuk mengangkat glukosa masuk ke dalam sel. 15 menit. Jangka waktunya kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Setelah itu efeknya sudah tidak ada. Bertahan sampai 4 jam. Habis itu tuh udah nggak ada efeknya sama sekali. Durasi waktu tingginya itu tuh 2 sampai dengan 4 jam. Habis itu dia hilang efeknya sama sekali. Ini untuk pasien kondisi akut tuh, yang dia itu tuh benar-benar hiperglikemi, tetapi dia merasa bahwasanya masih lapar kan, lapar sekali gitu, dan bisa kemungkinan terjadi ketoasidosis atau komplikasi. Nanti baca tentang ketoasidosis ya. Nah, ini namanya Novorapid atau rapid acting ya. Nah, oke. Terus ada yang namanya reaksi singkat. Durasi waktunya ini dia sekitar 1 sampai 2 jam dia baru mulai. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya makan, lambung itu beroperasi, kita langsung nyuntikin. Nah, kalau nyuntikin di lambung ini kan nggak langsung diserap toh. Proses di lambung itu kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Masuk ke usus, pencernaan, glukosa masuk ke dalam peredaran darah banyak, baru reaksi dari humulin atau yang reaksi singkat gitu, insulinnya jenisnya. Nanti coba dibaca-baca ya. Nah, bertahannya kurang lebih 8 jam. Durasi puncaknya itu di 4 sampai dengan 6 jam gitu. Jadi dia tinggi insulinnya itu di 4 sampai 6 jam. Nanti habis sari-sari insulinnya itu tuh di 8 jam. Jadi sehari kalau pakai yang humulin itu kurang lebih 2 kali suntiknya. Paham? Paham. Ya, kalau yang reaksi cepat itu kondisi kritis yang butuh segera. Kalau misalnya pakai yang ini biasanya untuk normal kondisinya, tetapi dia butuh insulin cepat juga, tetapi durasi waktunya yang dia lama bertahan di tubuh, agak lama, sekitar 8 jam. Novorap, terus ada namanya Humulin N. Humulin N itu tuh dia reaksi sedang. Reaksi sedang itu durasi waktunya 12 jam gitu, bertahan di dalam tubuh. Ada yang long acting, itu durasinya 24 jam. Itu di Indonesia jarang. Biasanya Indonesia pakainya yang Novorapid atau yang reaksi singkat ya, atau yang humulin gitu ya.
jarang yang pakai yang 24 jam. Biasanya kita pakai metformin, obat-obatan atau Giben gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah ini kan kalian lihat cairannya ya. Nah ini disimpan di freezer yang suhunya itu tuh sekitar 2-8 derajat Celcius ya. Kalau sudah disimpan, Anda perhatikan ada nggak ini kadaluarsanya. Takutnya sudah kadaluarsa. Ini kalau dilihat ini kan 2018 ya, ini dari kadaluarsa, ada tulisannya expired ya. Anda harus hati-hati, Anda lihat kadar expirednya gitu. Nah kalau belum expired karena proses pembekuan dan ini adalah insulin dari binatang atau mikroba, itu biasanya ada endapannya karena dibekukan di freezer 2-8 derajat. Anda harus lakukan, jangan dikocok untuk mencairkan, tapi Anda harus seperti ini kan ya. Paham? Nah, dilihat kejernihannya. Kalau dilihat masih jernih ya walaupun berubah, karena dia tidak dimasukkan ke suhu yang dingin, tetapi ini sudah expired ya. Oke, Pak, dari mana sih asal ini? Ini bisa jadi perkembangan dari pankreas babi juga bisa, ataupun dari mikroba juga bisa. Itu sekarang sudah perkembangannya dari mikroba. Ya. Oke, nah di sini ada jarumnya. Ya, jarum ini bisa diganti. Ya, ketika pemakaian. Ya, jangan dipakai untuk orang yang sama. Gitu. Dan ini biasanya yang pen insulin ini untuk satu orang gitu. Kalaupun nanti di rumah sakit banyak orang, Anda ganti jarumnya. Ya. Oke. Proses penusukannya subkutan. Ya, sub itu tuh artinya di bawah kulit. Nah, penusukannya tempatnya ada di deltoid, ada di bagian perut, ada di bagian paha, ataupun di bagian paha bawah bagian belakang. Di perut bagian belakang juga bisa, di punggung yang perut belakang. Jelas ada pertanyaan? Sekarang kita ngitung cara angka kebutuhannya. Misalnya pasien dengan DM, kadar glukosanya Anda harus pastikan lebih dari 200. Nah, ketika lebih dari 200, kebutuhannya untuk metabolisme basal itu 0,1 dibandingkan berat badan. Ya. Jadi kalau berat badannya 60, berarti dia 60 unit. Bentuk cairannya itu international unit atau IU. Ya. Ini dia ada 250 IU, international unit ya. Jadi kita mau memberikan dosis, misalnya ini ada pasien DM, berat badannya itu 60 kg, jadi kebutuhannya kita pastikan untuk agar dia kadarnya tidak terlalu tinggi di angka 250 atau berapa, dia bisa menggunakan standar 0,1 perhitungannya. Nah, untuk mengukurnya kita tinggal geser saja di bagian atasnya, ini untuk ukuran 6 ya. Ini bisa kita kecilkan, kita besarkan. Ini ukuran 6, berarti kita siapkan 6 internasional unit di dalamnya. Bisa dipahami? Iya, cara ngitungnya tadi berapa? 0,1 berat ya. Oke. Capek ya berdiri ya? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk penusukannya tadi menggunakan subkutan. Itu letaknya di mana saja? di lengan, di perut, di paruh, di paha belakang. Ya, masih ingat semuanya ya. Ya. Terus ini cara menusuknya itu tuh harus berdiri tegak, ya. Jangan menceng gitu, nanti nggak masuk semuanya gitu. Harus berdiri tegak. Dan jaraknya itu dari yang misalnya hari Senin ini gitu, saya nusuknya di sini gitu, jaraknya harus sekitar lebih dari 1 cm untuk menusuk berikutnya, karena ada proses penebalan kulit ketika itu sering ditusuk gitu. Ya karena tiap hari harus ditusuk ininya dengan pen ini gitu, tiap harinya ya. Oke. Kalau misalnya dia gemuk, kita harus regangkan. Kalau misalnya dia kurus, kita harus cubit pada saat penusukan. Paham? Paham ya. Langsung kita proses ya aplikasinya. Misalnya kita di perut ya, pasien dengan DM, dia indikasi, terus
Yang perlu kita lakukan itu adalah cek gula darahnya terlebih dahulu. Cara cek gula darah udah bisa belum? Pakai alat. Iya, glukostick tahu? Bisa cari di internet, bisa itu mudah cara ngeceknya ya. Tinggal kalian tusukkan keluar darah, masukin ke stick, terus itu keluar. Ya, pokoknya jangan mau untuk menyuntikkan insulin kalau Anda tidak tahu kadar glukosa darahnya. Penting itu. Dan kadar glukosa darah waktu itu juga pada saat penyuntikan. Jangan yang kemarin. Ya, dilihat tanggal dan waktunya. Karena itu bisa menyebabkan pasien itu meninggal. Ya. Nah, kita komunikasi, interaksi tujuannya memberikan insulin, membantu proses metabolisme pada pasien yang mengalami hiperglikemik. Dijelaskan kadar glukosanya misalnya 250, saya memberikan 6 unit insulin dalam bentuk memperapid. Dipastikan bahwasanya pasiennya juga telah makan atau baru saja makan gitu ya. Terus apakah Bapak sudah makan? Ya sudah. Kapan Bapak? Sekitar mungkin 1 jam yang lalu atau baru saja gitu. Ya. Baru kita komunikasikan bahwasanya kita akan berikan insulin sebanyak 6 unit. Yang pertama kita lakukan, kita bersihkan, boleh pakai alkohol atau NaCl, nggak apa-apa, Anda bersihkan di bagian yang akan ditusuk, misalnya bagian abdomen atau bagian perut, ya. Terus Anda sudah atur itu sekitar 6 unit kebutuhannya karena berat badannya 6 kg. Terus Anda suntikan ya seperti biasa, seperti ini saja suntikan. Jadi tangan kiri nanti kita yang akan membuka atau mencubit tergantung dari dia gemuk atau kurus ya. Setelah itu kita tegak lurus 180 derajat, kita tusukkan ya, kita tusukkan. Ini karena keras ya, jadi nggak bisa masuk jarumnya ya gitu. Nah, kita tusukkan sambil kita tekan sampai bunyi tek 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 gitu ya, kedengeran ya? Iya Pak. Sampai habis ya. Tunggu beberapa detik ya, agar semua insulinnya itu tuh tidak tersisa, karena pasti nanti di ujung jarum masih ada ya. Baru kita tarik ya, pelan saja nariknya, nggak usah cepat atau dan sebagainya. Nggak boleh diratakan ya. Kalau memang ada darahnya boleh kita usap saja, atau kita cubit atau kita tekan dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak? Kalau nyuntikin di perutnya itu bebas ya Pak lokasinya? Iya, kita harus ingat kemarin nyuntiknya di mana agar teratur. Jaraknya di mana? Nanti pasti akan ada bekasnya, gitu ya. Dan harus dikasih jarak agar nanti nggak sembarangan kita nyuntiknya kayak gitu. Oh, di sini nanti takutnya dia di tempat yang sama. Itu akan menyebabkan resistensi berikutnya. Paham sampai di sini? Saya paham Pak. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira lagi? Ya, terminasi ya, sudah dilaksanakan penyuntikan. Kita harus hati-hati. Kalau Bapak merasa berkeringat dan merasa haus dan sangat lapar dan Anda merasa pusing, tolong komunikasikan ke kami, karena itu adalah tanda-tanda hipoglikemi. Ya, tahu ya? Oke, jadi itu harus dikomunikasikan ke pasien. Pada saat kita meninggalkan pasien, itu harus diinformasikan. Dan saya harap Bapak mengatur pola makannya, karena kita tidak bisa sewaktu-waktu memberikan insulin. Ini akan sangat membahayakan. Jadi kalau memang jadwalnya Bapak makan di jam 8, maka seterusnya kalau bisa pola makannya di jam 8, sehingga pemberian insulinnya akan lebih terjadwal. Itu Anda harus jelaskan juga. Dokumentasinya kira-kira diagnosanya apa? Nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intoleransi insulin gitu. Nah, dengan data subjektifnya pasien mengalami polifagi, poliuri, polidipsi, merasa haus, merasa lapar dan sebagainya. Terus objektifnya kadar glukosa darahnya, terus tempat penusukan insulinnya, insulin yang diberikan 6 unit dengan berat badan 60 kg,
gitu. Itu harus detail di sananya ya. Terus penyuntikannya di bagian perut sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya. Jenis suntikannya apa, Humulin, Novorapid atau insulin R dan lain sebagainya ya. Oke, terus asesmennya pasien tidak terjadi hiperglikemik. Apalagi tindakan selanjutnya untuk memantau monitor tanda-tanda hipoglikemik ya. Planning kedepannya melakukan penyuntikan kembali pada saat pasien pasca makan. Oke, itu ada yang ditanyakan? Cukup? Mungkin? Iya, silakan duduk kembali. Capek ya? Ya, namanya puasa ya.